Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, kita awali dulu dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Dini Al-Fatihah. Baik, ini makul topologi ya. Ya, karena masih kurang banyak sekali ya, cuman ini saya coba, kalau misalnya kita sesuai dengan itunya sih masih butuh sekitar 4 ya, cuman saya coba padatkan karena waktunya sudah mepet sekali. Apalagi ini juga menjelang hari raya Kurban, jadi mungkin nanti saya setelah ini butuh satu lagi online juga tidak apa-apa, mau kapan, sebelum UAS ya, nanti saya coba padatkan materi yang tersisa. Jadi untuk materinya mungkin nanti ya tidak terlalu mendalam ya, jadi mungkin saya sampaikan definisinya, kemudian beberapa contoh dan sifat-sifat dasar, kemudian untuk ini nanti saya upayakan yang hari ini itu ada himpunan kompak sama himpunan terhubung. Nah, nanti yang terakhir itu, pertemuan terakhir itu ruang Hausdorff sama ruang metrik, kaitannya dengan topologi. Ya. Jadi saya padatkan jadi 2 pertemuan, sehingga mohon maaf kalau mungkin nanti tidak terlalu mendalam ya, karena memang waktunya yang sudah tinggal sedikit lagi ya, minggu depan mesti sudah selesai UAS ya. Oke, jadi bentar saya share dulu. Ini saya paparkan dulu yang sedikit sebelum himpunan kompak ya. Sebelum himpunan kompak, saya paparkan dulu yang fungsi kontinu dan konvergensi. Ini itu tidak banyak sih sebenarnya. Kenapa? Karena fungsi kontinunya ya sama seperti fungsi kontinu di R yang biasa kita bahas ya. Karena kan R itu juga contoh ruang topologi ya. Jadi definisi fungsi kontinu yang kemarin-kemarin mungkin di analisis real sudah pernah kita bahas ya. Ya sebenarnya juga sama gitu ya. Cuman mungkin ini secara umum. Jadi tidak, mungkin nggak terlalu kalau mungkin di kontinu ada 3 kriteria ya. Jadi ada limitnya, ada nilai fungsi di titik itu juga ada, dan syarat yang ketiga itu nilai limit sama dengan nilai fungsinya. Tapi kalau di sini definisinya mungkin lebih ke analisis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya 2 ruang topologi, misalnya X dan Y, maka fungsi F yang dipetakan dari X ke Y ya, dia dikatakan kontinu
kaitannya nanti dengan himpunan terbuka, karena kita bicara ruang topologi. Ruang topologi itu kan himpunan yang dilengkapi dengan topologi tertentu. Nah, topologinya itu adalah himpunan berupa anggotanya adalah himpunan terbuka. Jadi di dalam topologi X dan Y itu ada anggotanya himpunan terbuka gitu ya. Makanya di sini dia akan dikatakan kontinu jika untuk setiap himpunan terbuka di Y itu prapetanya, pra-image-nya, jadi namanya macam-macam ya istilahnya. Kita pra-image, kalau di sini malah prabayang gitu ya, adalah himpunan terbuka juga ya. Jadi setiap himpunan terbuka di kodomain itu prapetanya adalah himpunan terbuka juga. Otomatis prapeta itu posisinya ada di domain ya, di domain. Sebentar, ini kalau saya mau nulis mesti kalau di saja nggak kelihatan nanti. Jadi biasanya kan pemetaan kan gini ya, pemetaan F. Nah ini X, ini Y. Nah di sini itu karena topologi ya, X sama Y itu himpunan yang dilengkapi dengan topologi. Maka di Y ini dia berupa himpunan terbuka, ya, berupa himpunan terbuka anggotanya. Nah setiap himpunan terbuka di dalam Y ini nanti kan dia dipetakan tuh, jadi dari yang X yang di domain dipetakan ke domain ya. Nah maka di sini misalnya saya punya U himpunan terbuka di Y, maka di sini prapetanya itu juga himpunan terbuka. Ya. Untuk fungsi kontinu secara umum seperti itu, ya, khususnya di ruang topologi. Nah, untuk sifat-sifatnya itu sama ya, sama. Jadi kalau F dan G fungsi kontinu, maka komposisinya juga kontinu. Terus yang pertama itu di ruang topologi, fungsi kontinu itu dia fungsinya adalah mempertahankan strukturnya, ya. Jadi dia itu kalau di domainnya kontinu, ya di kodomainnya, di range-nya juga kontinu. Ya. Ini berlaku di ruang topologi ya, di fungsi pada ruang topologi. Jadi dia sifatnya itu mempertahankan struktur gitu. Tentu strukturnya kan bervariasi macam-macam. Ya, secara umum dia akan mempertahankan sifat-sifat dari ruang topologinya. Terus, nah kalau bicara di ruang metrik, maka fungsi kontinu ini nanti artinya kekonvergenan. Nah, kalau kekonvergenan berarti nanti bahasanya adalah ke barisan ya. Nah di sini kalau misalnya membahas tentang konvergensi dalam topologi, ya sebenarnya juga sama, kita membahas barisan ya, barisan yang konvergen gitu ya. Tapi di sini bahasanya di ruang topologi. Nanti kalau ruang topologinya contohnya adalah R, ya kita akan bahas barisan bilangan real gitu ya. Nah ini secara umumnya. Nah kalau barisan di ruang topologi X gitu ya, dia dikatakan konvergen, sebenarnya sama ya, dia nanti punya limit gitu ya kalau di analisis real dulu ya. Nah tapi karena di sini bahasanya ruang topologi, kita bicaranya adalah himpunan terbuka lagi. Ya jadi dia akan konvergen ke titik X kalau si X tadi itu dia termuat dalam satu himpunan terbuka, ya. Jadi dia
barisan XN ini dikatakan konvergen ke X misalnya ya. Jika untuk setiap himpunan terbuka U misalnya dari X, kalau gini, kalau dulu waktu di barisan bilangan real ya, itu lingkungan terbuka itu adalah saya pernah memberikan notasinya N delta X gini ya, dari kata neighborhood atau persekitaran. Nah, di sini istilahnya lingkungan juga sama ya, neighborhood, persekitaran, lingkungan itu sama. Jadi ini kan didefinisikan sebagai interval buka, karena persekitaran itu himpunan buka ya. Jadi kalau di bilangan real berarti ya interval buka dengan titik pusatnya X dan jari-jarinya delta. Gini ya. Jadi kalau digambar ya gini, X. Nah, ini delta seperti ini juga delta. Jadi di sini X min delta sampai X plus delta. Lah inilah neighborhood persekitaran. Jadi X-nya jadi titik pusatnya. Terus deltanya itu radius atau jari-jari. Nah, di sini lingkungan terbuka U di sini juga sama maksudnya ya. Maksudnya ya ini neighborhood itu. Ya. Nah, kalau dilihat dari ini ada bilangan bulat positif N sehingga setiap ini maka XM itu anggota U, ya sebenarnya kita bicara tentang limit barisannya itu sama dengan X untuk N-nya menuju ke Engel. Ya. Nah, di sini untuk kekonvergenan yang kita bahas yang definisi yang di atas itu adalah konvergen biasa pada barisan biasa ya, terkait dengan limit. Tapi ada juga jenis konvergensi yang lain yaitu konvergensi seragam atau uniform bahasa Inggrisnya. Ini itu biasanya adalah kalau pembahasannya barisannya adalah berupa fungsi ya. Jadi kalau yang di atas ini barisannya katakan barisan bilangan, maka pada barisan fungsi berarti saya punya seperti ini, barisan dengan suku-sukunya adalah fungsi-fungsi ya, kayak gini. Nah, jadi barisan itu bisa bervariasi macam-macam karena apa? Ya suku-sukunya tergantung. Kalau di bilangan real ya kita punya barisan bilangan real, tapi kalau secara umum ya di sini di ruang topologi ada juga yang namanya barisan fungsi. Barisan fungsi ini sama, ada dua, jadi konvergennya kalau barisan bilangan katakan barisan XN tadi ya, XN ini dia akan konvergen misalnya ke X gitu ya, ke bilangan sehingga suku-sukunya polanya akan mengikuti atau akan menuju ke titik X. Nah, untuk barisan fungsi juga sama, dia nanti konvergennya ya ke fungsi tertentu. Jadi bentuknya fungsi ya, bentuknya versi. Nah, kalau yang seperti ini, itu namanya konvergen. Kalau tadi yang bilangan ini tadi namanya konvergen biasa ini. Kalau yang ini, fungsi Fn, barisan Fn konvergen ke F ini, sebenarnya juga kategori barisan biasa, konvergen biasa, tapi namanya ada yang menyebut konvergen titik demi titik. Konvergen titik demi titik. Gini. Nah, konvergen titik demi titik. Nah, nanti selain konvergen titik demi titik, ada konvergen uniform ini atau seragam. Jadi ketika membahas tentang fungsi kontinu di barisan fungsi, misalnya ya F1, F2 ini adalah fungsi-fungsi yang kontinu, maka dia konvergen ke F misalnya, F-nya ini belum tentu kontinu. Jadi F1, F2, F3 ini dia
katakan fungsi kontinu. Tapi ternyata si f-nya ini dia tidak kontinu. Ini bisa terjadi. Ya artinya kalau di sini kekontinuannya itu tidak mempertahankan seperti sifatnya tadi ya, tidak mempertahankan struktur ya. Nah, ini karena pembahasannya adalah fungsi. Jadi meskipun fungsinya kontinu, konvergen titik demi titiknya dia bisa tidak kontinu. Nah, supaya ada kekonvergen yang lebih kuat, yang artinya bisa mempertahankan kekontinuan, jadi suku-sukunya kontinu, konvergen titik demi titiknya juga kontinu, maka ada atau bisa menggunakan konvergensi seragam atau uniform ini. Jadi konvergensi seragam ini sifatnya dia lebih kuat daripada konvergensi biasa. Kenapa? Ya karena dia bisa mempertahankan sifat-sifat yang tidak bisa dipertahankan oleh konvergensi biasa. Contohnya sifat kontinu tadi. Ya, dengan konvergensi seragam, sifat kontinunya itu bisa dipertahankan. Ya, ini kalau yang ini contoh, ini sama sih contohnya sama karena contohnya di R ya, jadi sama. X kuadrat itu fungsi kontinu, super X juga kontinu, tapi di R min 0 ya. Terus barisannya super N juga konvergen ke 0 karena limitnya 0 dan seterusnya. Oke, itu sedikit tentang fungsi kontinu dan konvergensi. Sekarang saya mau ke himpunan kompaknya ya. Ini karena nanti ada dua materi yang mesti disampaikan. Himpunan kompak ya, slide, tapi kalau di slide nanti nggak bisa dicoret-coret. Gini aja ya. Nah, sebelum ke himpunan kompak ini bahasa Inggrisnya compact ya, bukan jadi bahasa Inggrisnya compact, COMPACT, compact. Kekompakan berarti compactness ya. Sebelum ke himpunan kompaknya sendiri ada beberapa definisi yang perlu diketahui karena saling terkait ya nanti, yaitu yang pertama ada open cover. Open cover ini ada yang menyebut selimut, covernya itu selimut, ada yang menyebut penutup, ada juga kalau dosen saya di UGM itu menyebutnya liput ya, liput. Monggo lah mau pakai yang mana, atau mau pakai bahasa aslinya open cover karena itu mungkin lebih pas ya. Open cover atau selimut buka atau penutup buka atau liput buka. Nah, di sini misalnya saya punya himpunan A ya di ruang topologi X ya. Yang dinamakan open cover itu atau selimut buka atau penutup buka atau liput buka dari A itu adalah kalau saya punya himpunan buka ya. Jadi saya punya kumpulan himpunan buka. Nih ya, kumpulan himpunan buka yang mana dia adalah di topologinya ini. Jadi berarti topologinya adalah ini ya, X tau ya, X tau. Nah, di dalam topologi tau ini ada kumpulan himpunan buka atau bisa juga ditulis gabungan ya. Jadi ada gabungan himpunan bukanya ini ya, notasinya U alfa ya, U alfa ini himpunan buka. Nah, U alfa ini ada beberapa, maksudnya tidak cuma satu. Jadi ada karena alfanya ini dari indeks ya, alfanya berarti U1, U2, U3, U4 gitu ya. Jadi U1, U2 ini himpunan buka, dia ada di dalam tau. Jadi dia anggotanya tau ini. Karena tau kan atau tautologi, topologi itu kan
anggotanya himpunan buka. Sehingga himpunan A tadi, A-nya ini di subsetnya X ya. A-nya ini subsetnya X. Jadi ada himpunan X, di dalamnya ada himpunan A. Kemudian ada tautologi tau ini tadi. Nah, di dalamnya si tau ini ada himpunan buka kan anggotanya ada U1, U2, U3. Nah, si open cover tadi, open cover dari A tadi itu didefinisikan sebagai jadi gabungan dari himpunan-himpunan buka ini itu dia melingkupi si A. Ya, melingkupi si A. Jadi artinya apa? Semua anggota A ini dia akan masuk di dalam gabungan himpunan buka U alfa tadi. Mungkin bisa lewat gambarnya kayak gini ya. Saya ini tak slide aja. Jadi misalnya X ini himpunan di dalam topologinya tadi ya. Kalau tadi kan himpunannya A ya. Kalau ini karena saya cari gambar dapatnya ini ya X ya. Nah, si X ini akan dimuat atau termuat di dalam ini yang apa namanya bulatan-bulatan biru putus-putus itu tadi adalah himpunan buka U1, U2, U3 gitu loh. Jadi ini kan gabungan ya. Gabungan U1, U2, U3 itu dia nanti akan melingkupi si X. Ya. Ini ilustrasinya seperti ini. Jadi di sini tadi A ini dia akan dilingkupi oleh kalau dari gambarnya tadi ya, kalau tadi kan X ya, ini A gitu ya. Nah, maka open cover dari A itu adalah gabungan ini ya, gabungan jadi ini A. Nah, di sini itu nanti ada himpunan buka yang ketika digabung dia akan melingkupi si A. Gitu ya. Nah, itu namanya open cover atau selimut buka. Jadi A ini akan termuat di dalam, makanya ini A subset dari gabungan UA. Ya, jadi UA tadi himpunan buka, terus digabung, nah A itu akan termuat di dalamnya. Maka itu disebut sebagai open cover. Oke, nah ini contohnya di R ya, contohnya di R, misalnya himpunannya tertutup 01. Nah, salah satu open covernya, ini misalnya ini, ya, interval buka, jadi open cover ini nanti karena gabungan himpunan buka ya otomatis himpunan buka juga ya. Jadi di sini min 1/n sampai 1 plus 1/n. Oke, kalau coba saya gambar pakai ini ya, 0, 01. Nah, salah satu open covernya adalah ini min 1/n, interval min 1/n sampai 1 plus 1/n. N-nya bilangan asli. Ya, jadi kalau bilangan asli berarti kita mulai dari 1, maka kita akan punya min 1, interval buka min 1 sampai 2 ya. Nah, nanti kalau N-nya 2 ya berarti setengah sampai 1,5 atau 3/2 dan seterusnya. Ya, saya tambah satu lagi. Misalnya N sama dengan 3 berarti min 1/3 sampai 1/3. 1/3 itu berapa? 4/3 ya. 4/3. Nah, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, di sini kan tadi A itu himpunan tutup ya, 01 ya, himpunan tutup gini, berarti kan 01-nya masuk. Ini. Nah, ketika N-nya sama dengan 1, saya punya interval 1 sampai 2 ini U1, himpunan buka. Karena selang buka, dia himpunan buka ya. Terus kalau N-nya sama dengan 2, saya punya U2, ini juga himpunan buka, selang buka, dan seterusnya. Jadi ini adalah himpunan buka tadi. Yang U alfa tadi ya, U alfa dengan alfanya anggota I. Sebentar ya. Ya.
Nggak tahu. Nanti ngaji gak? Iya, nggak tahu. Mama lagi ngajar deh, bentar ya. Oke. Kamu ngajar di rumah? Nah, terus dia disebut open cover tadi jika A itu termuat di dalam gabungan dari U alfa tadi ya, U alfa. Nah, kita lihat U1 itu kan min 1 sampai 2. Katakan saja min 1-nya di sini ya. Terus 2-nya, aduh ini terlalu panjang. Saya ganti aja yang lebih dekat ya. 0, 1, ini min 1, ini 2. Nah, ini A-nya di sini. Ya, ampunan tutup ya. Selang tutup. Nah, ini U1-nya kan min 1 sampai 2 gini ya. Berarti A-nya kan masuk di dalam U1 ya. Terus U2 itu adalah min setengah di sini ya. Min setengah sampai 3/2, 1/2 di sini. 3 per. Nah, di sini ada U2. Berarti A-nya juga di dalamnya. Terus min 1/3 di sini. Ini semakin lama semakin kecil. 1/3 di sini misalnya. U3 ya di sini ya. Nah, U3-nya di sini. Gitu ya. Jadi ketika U1 digabung U2 digabung U3 dan seterusnya, itu dia akan melingkupi si A. Artinya A ini akan ada di dalam gabungan U1, U2, U3 dan seterusnya. Secara umum ini ya, kita tuliskan dengan ini min 1/n, interval buka min 1/n sampai 1 plus 1/n. Nah, itu open cover. Open cover dari A selang tutup 01. Nah, itu contohnya. Itu contoh open cover ya. Terus semoga bisa dipahami. Nah, open cover itu ternyata punya sub open cover. Ya kayak subset lah, kayak himpunan bagiannya ya. Nah, kalau sub open cover itu ya sebenarnya definisinya sih masih sama ya. Masih sama. Jadi dia subnya lagi gitu ya. Nah, mungkin bisa ke sebentar contoh aja ya. Nah, kalau dilihat dari contoh yang tadi ya, yang namanya U1, U2 secara sendiri-sendiri, U3 itulah yang disebut sub open cover. Jadi sub open cover itu adalah kumpulan berhingga dari open cover yang masih nutupi atau memuat A. Jadi kalau yang open cover ini itu U-nya ini tak hingga. Ya. U-nya ini tak hingga. Alfa anggota I-nya himpunan indeks. Indeks itu ya berarti 1, 2, 3. Jadi U1, U2, U3 dan sampai tak hingga. Ya, jadi di sini tadi yang contoh ini U1, U2, U3 ini masih berlanjut karena N-nya kan bilangan asli ya. Jadi N-nya ini ya sampai tak hingga. Nah, itu open cover. Ya. Nah, kalau sub open cover itu sama, cuma dia berhingga. Ya. Dia berhingga. Nah, ini berhingga. Jadi sampai ke bilangan tertentu. Jadi sama tapi dia berhingga. Jadi kalau dari contoh sebelumnya tadi, kalau tadi kan U1 itu min 1 sampai 2 ya tadi. Terus yang U2 tadi min setengah sampai 3/2. Nah, U1 sendiri itu sebenarnya sudah bisa disebut sebagai sub open cover. Dia berhingga kan.
Atau di sini kalau diambil N-nya 2, maka U2 sendiri yaitu min setengah sampai 3/2 ini juga dia kan memuat A tadi, A-nya tadi kan 01 ya. Maka ini itu sebenarnya juga bisa disebut sebagai sub open cover juga. Atau misalnya U1 digabung U2 digabung U3. Atau ini kalau mau ditulis secara ini gini ya, U alfa, nah ini alfanya dari 1 sampai 3 gini kan, ini berhingga kan. Nah, gabungan ini 3 U1, U2, U3 ini, dia kan juga nutup 01 tadi ya. Jadi tadi U1-nya di sini, terus U2-nya di sini, U3-nya di sini. Ini kan dia juga memuat A. Jadi A juga akan termuat di dalam gabungan U alfa, alfanya dari 1 sampai 3. Nah, ini itu disebut sebagai sub open cover. Jadi cuma gabungan berhingga saja, tapi dia juga sudah mencakup semua anggota A, maka dia disebut sub open cover. Kalau yang open cover tadi sampai tak hingga, ya, sampai tak hingga. Oke, itu ya, jadi semoga bisa dipahami. Nah, sekarang masuklah ke himpunan kompak. Ya, karena di dalam himpunan kompak ada menyebut open cover, makanya tadi didefinisikan open cover. Oke, jadi kalau himpunan kompak itu didefinisikan ini misalnya tadi ini ya, ruang topologi X tau sama ya. Jadi ini belum ditulis ruang topologi X tau. Nah, kemudian ada himpunan K, subsetnya X, K-nya di dalam X. Itu nanti dia dikatakan kompak jika setiap open cover-nya K punya sub open cover. Karena sub open cover itu hingga, ya sebenarnya bisa ditulis sub open cover aja, ya. Jadi dia dikatakan kompak kalau setiap open cover-nya K memiliki sub open cover yang ya. Tadi kan sub open penutup open cover kan tadi gini berarti ya. K itu akan termuat di dalam U alfa, alfanya anggota I kan. Dia kan tak hingga. Ini open cover. Ya. Nah, si open cover ini kalau dia punya sub open cover berarti yang berhingga, maka K itu akan disebut sebagai himpunan kompak. Jadi nanti K itu juga akan termuat di dalam sub open cover, misalnya alfanya dari 1 sampai N gitu ya. Dia berhingga kan. Nah, ini sub open covernya. Jadi kalau open covernya ini punya sub open cover ini, ya, maka nanti K itu disebut himpunan kompak. Oke, ini mungkin semoga bisa. Nah, gini. Jadi kalau misalnya ini tadi yang di dalam itu yang berwarna kuning atau coklat itu ya. Itu misalnya himpunannya, himpunan K ya. Terus ada open cover nih yang melingkupi si K tadi. Ya. Open cover ini ya tadi. Jadi K-nya dia muat di dalam gabungan dari U alfa, alfanya anggota I. Ini open covernya ini ya. Jadi ada tak hingga di sini. Ada tak hingga U alfa. Nah, dari open cover ini kita akan selalu bisa mendapatkan atau bisa memilih sebagian kecil atau yang berhingga saja dari open cover tadi untuk tetap menutupi K. Jadi kalau ini tadi kan ada tak hingga nih. Nah, kita bisa pilih yang berhingga saja, nggak perlu sampai tak hingga ya.
yang nantinya itu semua tetap bisa memuat K. Ini berarti K-nya termuat di dalam sub open cover. Nah, alfanya mungkin dari 1 sampai N. Jadi nggak perlu sampai yang tak hingga. Kita juga bisa mendapatkan ini. Ya. Nah, kalau yang seperti ini nanti si himpunan K-nya itu disebut himpunan kompak. Gitu ya. Nah, ini contoh yang tadi ya, misalnya K-nya ini sama kayak yang tadi, interval tutup 01. Interval tutup 01, dia subsetnya R. Nah, kemudian diambillah open cover ya, open covernya. Ini berarti yang yang tak hingga ya, yaitu min 1/n sampai 1 plus 1/n tadi. Nah, ini berarti yang open covernya, open cover. Jadi tadi dia tak hingga. Nah, kemudian kita bisa memilih atau mengambil sebagian saja. Misalnya di sini diambil untuk yang N sama dengan 2 kan tadi berarti min setengah sampai 3/2 ya. Untuk menutupi 01 tadi ya, jadi 01. Ini ketika kita ambil tadi min setengah 1/2 atau 3/2. Nah, 01 kan sudah termuat ini. Cukup dengan N sama dengan 2, kita sudah bisa menutupi si 01. Ya. Nah, ini sub open covernya. Dia berhingga. Nah, maka himpunan ini disebut himpunan kompak. Himpunan kanal itu dia disebut himpunan kompak. Yaitu tadi karena kita bisa sesuai definisi ini ya. Setiap open covernya memiliki sub open cover yang berhingga. Ya, jadi si K ini disebut contoh, ini contoh himpunan kompak ya. Interval tutup 01. Nah, sekarang di sini dicontohkan kalau K-nya, saya cari yang merah aja ya. K-nya kalau yang ini adalah interval buka 01. Kalau tadi kan interval tutup 01 dia kompak. Nah, sekarang bagaimana kalau K-nya interval buka 01? Kita cek apakah dia kompak atau tidak ya. Untuk penutup open covernya ya, untuk open covernya bisa diambil misalnya ini interval buka 1/n sampai 1 min 1/n ya. Jadi ini kalau saya gambar 01 ini berarti kan interval buka ya. Nah, ini open covernya dibuatlah ini 1/n sampai 1 min 1/n, tapi n-nya dimulai dari 2. N-nya bilangan asli tapi dari 2 ya. Berarti U1-nya itu setengah sampai min setengah ya. Ini U2-nya U1 di sini mulainya dari ini ya, dari 2 ya, meskipun indeksnya 1 ya, bukan berarti N-nya sama dengan 1 karena di sini ada syarat N-nya mulai dari 2. Berarti U1-nya di sini menyesuaikan N-nya sama dengan 2. Terus U2-nya berarti N-nya sama dengan 3. Itu adalah 1/3 sampai 1 min ini bukan min ya. 1 min setengah ya, 1 min setengah. Berarti setengah, 1 min setengah. Ya, berarti setengah sampai setengah ya. Terus U2-nya N-nya sama dengan 3, berarti 1/3 sampai 1 min 1/3. Berarti
2/3. U3-nya juga sama, berarti 1/4 sampai 1/4 berarti 3/4. Nah, kalau misalnya saya gambar ya, yang U1-nya sendiri karena ini interval buka setengah-setengah, ya setengah-setengah itu kan berarti di sini posisinya, tapi dia interval buka ya, jadi saya tidak bisa gambarkan anggotanya, berarti kan himpunan kosong nih ya, karena interval setengah sampai setengah. Di sini setengahnya di tengah ini ya. Terus U2-nya itu sepertiga sampai sepertiga itu kurang lebih di sini ya. Sepertiga sampai 2/3. Sepertiga, katakan 2/3 di sini. Berarti ini U2 yang ini. Terus U3-nya seperempat misalnya di sini sampai 3/4 di sini. Nah, kalau kita lihat U1, U2, U3, kalau mau lanjut sampai tak hingga ya, karena N-nya kan bilangan asli, ya. Berarti ini sebenarnya nanti dia akan menuju ke 0 ketika N-nya lanjut ya, U4, U5, dan seterusnya, dia akan menuju ke 0 sampai 1-0. Ya, alias interval 0 sampai 1. Ini akan menuju ke sini. Tapi kan dia dari dalam posisinya ya, dari tengah gitu, terus akan menuju ke 01. Nah, kita lihat bahwa open cover-nya saja dia nggak bisa memuat K 01 ini, ya kan? Jadi kalau dilihat dari gambar ini 1 U2 U3 kalau digabungkan dia tidak bisa menutupi atau memuat semua anggota dari interval 01. Ya, jadi ini kategorinya adalah bukan himpunan kompak. Ya, bukan himpunan kompak. Ya, karena tidak ada sub open cover berhingga ya yang bisa menutupi 01. Jadi kalau ini open covernya yang ini, karena nantinya ketika N-nya bilangan asli, itu dia akan menuju ke sini, maka gabungan dari U alpha, alpha-nya anggota I, ini open cover. Dia akan memuat K. K-nya akan termuat di sini. Ya, akan termuat di sini. Tapi untuk sub open covernya yang berhingga, ketika kita ambil U1, U2, U3 kan dia nggak nutup interval 01. Ya. Jadi open cover yang ini itu dia nggak punya sub open cover yang bisa nutup 01, yang bisa memuat 01. Makanya K ini dia bukan himpunan kompak, ya. Dia nggak kompak. Karena ada open cover tapi nggak punya sub open cover yang bisa memuat K. Ya, contoh himpunan kompak. Jadi dengan mengubah selang saja tadi yang K-nya kalau interval tutup 01 dengan dibuat jadi selang buka 01 sudah berbeda ya. Yang satu kompak, yang satu nggak kompak. Ya, ini beberapa sifat sedikit dari himpunan kompak ya. Sebenarnya masih banyak tapi diambil poin-poin utama. Nanti kalau bicara himpunan kompak kaitannya dengan ruang kompak ya. Jadi sub himpunan tertutup dari ruang kompak itu kompak. Kemudian citra di sini maksudnya pemetaan fungsi lah ya. Fungsi kontinu dari himpunan kompak itu juga kompak. Kemudian kalau ini teorema Heine-Borel ya, teorema Heine-Borel yang cukup terkenal di analisis. Kalau nanti
ruang topologinya kita di Rn, maka kompak itu artinya dia tertutup dan terbatas. Ya. Kalau di dalam Rn, kompak itu artinya himpunan yang tertutup dan juga terbatas. Makanya di sini tadi K0 himpunan buka 01 ini dia kan himpunan bukanya kan berarti nggak tertutup ya. Ya, dia tidak tertutup. Dia terbatas tapi dia tidak tertutup. Makanya dia bukan himpunan kompak. Kalau yang ini tadi, ini kan himpunan tertutup dan dia juga terbatas. Makanya dia adalah himpunan kompak. Ya, ini berdasarkan teorema Heine-Borel. Untuk lengkapnya silakan bisa cari teoremanya ya, biar lengkap syaratnya, syarat formalnya apa untuk teorema Heine-Borel. Oke, itu sedikit tentang himpunan kompak. Ini sudah selesai untuk himpunan kompak. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan sambil saya absen ya. Okti Ramadiani ada? Hadir Ibu. Eka Putri Rahmawati ada? Melina Fatun Naimah, Hadiroh Ibu. Ika Ainur Rohmah, Hadiroh Ibu. Eka Liatus Syafa'ah, Hadir Ibu. Marsha Silvi, Hadir Ibu. Safia Radela, Salma Nailul Rifah, Salma Nailul Rifah ada, Rifa Atus Syafa'ah, Hadir Bu sama. ya, Bu. Rifa Atus ada, oke. Hadir. Najwa Alia, Hadir Ibu. Mirda Septia, Hadir Ibu. Fia Maftakhur Rohmah, Hadir Bu. Iis Mulyana. Hadir Bu. Oke, kalau tidak ada, ini saya tambahkan sedikit yang himpunan terhubung. Himpunan terhubung ini kalau secara konsep dasar ini ya, ya mungkin karena contoh yang diberikan di R, jadi dia asumsi saya sih ya, dia tidak terlalu sulit gitu ya. Dia nggak terlalu sulit, tapi mungkin kalau dikembangkan pada selain R ya cukup menantang ya. Himpunan terhubung atau connected set ya. Nah, jadi kalau bahasa gampangnya itu himpunan itu dikatakan terhubung kalau dia itu nggak bisa dipecah jadi dua himpunan buka yang saling asing, gitu ya. Jadi dia tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipecah jadi dua himpunan buka yang saling asing. Kalau secara formalnya, nanti mungkin semoga kalau pakai contoh bisa lebih ini ya, bisa lebih jelas. Ya, jadi tadi saya ulangi definisi himpunan terhubung atau connected set itu himpunan yang dia itu nggak bisa dipecah atau dipisahkan jadi dua himpunan buka dalam X ya, dalam semestanya. Jadi dia nggak bisa ditulis menjadi gabungan dua
himpunan yang saling asing, itu nggak bisa. Nah, maka himpunan yang seperti itu disebut himpunan terhubung. Jadi kalau himpunan yang tidak terhubung itu kalau dia memenuhi kondisi yang di sini, ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini karena pembahasannya himpunan ya, jadi coba saya gambarkan pakai gambar himpunan itu ya. Oke, tadi kan saya punya himpunan X gitu ya, kemudian di dalamnya katakan ada A. Nah, si yang pertama ya, nomor 1 ini, A ini dia termuat di dalam 2 himpunan buka yang saling asing. Bentar, gambarnya gimana nih? Gabungan. Bisa dikatakan gini ya, misalnya ini U, terus ini V, gini ya. Ini harusnya masuk semua. Nah, kalau seperti ini, maka A itu disebut tidak terhubung. Ini untuk yang nomor 1 ini. Kemudian A diiris U tidak kosong. A diiris U tidak kosong itu ya berarti dia beririsan kan ya. Berarti misalnya ini A, ini X gini ya, ini X-nya gini ya. Maksudnya A ini selalu berada di dalam X ya, karena memang dia subsetnya X gitu. Nggak perlu selalu saya gambar X-nya ya. A ini diiris U nggak kosong, berarti gini, misalnya ini U. Sekali lagi ini nanti ada X gitu ya. Dia nggak kosong kan, ada A ini. Maka A ini juga tidak terhubung. Yang ketiga sama ya, cuma V aja gitu ya. Jadi di sini ada dua himpunan buka U sama V yang kalau memenuhi salah satu dari kelima ini, maka A itu disebut tidak terhubung. Ini juga idem kalau ininya diganti V, nomor 3 ini. Ya. A iris V tidak kosong juga. Nah, kemudian antara U dan V, irisannya itu kosong. Artinya apa? Dia saling asing. Jadi ini itu sama saja mengatakan U dan V itu saling asing, himpunan yang saling asing, saling lepas. Jadi gini kan, U dan V. Jadi kalau diiriskan ya dia kan himpunan kosong, nggak ada irisannya. Ya. Kemudian ini yang nomor 4. Kemudian misalnya A-nya di sini ya. A-nya di sini. Dan tentu saja ini X-nya di sini. Nah, seperti ini, maka A-nya ini juga disebut tidak terhubung. Terus A iris U tidak sama dengan A, dan A iris V tidak sama dengan A. Tidak sama itu berarti bisa gini ya. Misalnya ini A, diiris U tadi kayak gini. Ini A, ini U. Kan ini irisannya nggak sama dengan A. Ini nanti idem untuk yang V juga ya, U atau V ya. U atau V gitu ya. Bisa seperti ini, atau bisa juga gini, misalnya ini A, nah ini U. Sorry, bukan. Saya keliru. Misalnya U-nya di sini, atau V-nya. Ya. Ini U atau V. Jadi A diiris U atau V ini kan nggak sama dengan A. Ya, karena U atau V-nya dia termuat di A. Terus, ya itu ya.
Jadi kemungkinannya ini untuk yang nomor 5. Entah dia hanya beririsan saja dengan A atau dia subsetnya A. Nah, jika salah satu dari ini kondisinya terpenuhi, ya, maka itu A itu disebut tidak terhubung. Jadi sekali lagi kalau tadi di definisi himpunan terhubung itu A-nya itu nggak bisa dipisah jadi dua himpunan buka yang saling asing. Ya, makanya tadi ini ada yang nomor 4 ini. Ya, nomor 4 ini misalnya gini, bisa juga yang nomor 4 ini, yang ini ya, tadi nomor 4 yang ini ya, yang ini, bisa juga gini, misalnya ini A, nah ini tuh terbagi dua, misalnya yang ini U, yang ini V. Ya, nah di sini U sama V kan nggak punya irisan, ini kan, ini nomor 4. Jadi A ini kan bisa dikatakan dia dibagi menjadi dua himpunan buka U sama V. Nah, ini yang disebutkan ini. Jadi himpunan terhubung itu dia tidak dapat dipisahkan jadi dua himpunan terbuka yang saling asing. Ya, ilustrasinya seperti ini tadi. Nah, kalau si A ini kok ternyata bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, ya artinya A ini tidak terhubung. Ya. Jadi memenuhi kondisi ini satu sama itu, maka A itu disebut tidak himpunan tidak terhubung. Nah, ini contoh yang pertama A-nya itu interval tutup 01, ya, dia subsetnya R. Ini kan tertutup ya, tertutup terus continue juga. Nah, A ini tidak bisa dipisahkan jadi dua himpunan terbuka yang saling asing. Ya. Jadi A ini kan mau dibagi dua himpunan terbuka yang saling asing, ini nggak bisa. Ya. Makanya A di sini dia himpunan terhubung. Atau contoh lain, himpunan bilangan real itu juga sama, ya. Jadi kalau misalnya saya punya R garis bilangan real ini juga merupakan himpunan terhubung. Kenapa ya? Karena kita nggak bisa membagi menjadi dua himpunan terbuka yang saling asing. Oke, sekarang contoh untuk yang bukan himpunan terhubung. Nah, misalnya ini. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari contoh ini ya, yang namanya himpunan terhubung itu dia tertutup, terus dia jadi satu interval. Ya, nanti kita bandingkan dengan yang bukan himpunan terhubung ya. Di sini contohnya adalah ini himpunan tutup 01 digabung 23. Jadi kalau saya gambar berarti 01, terus di sini 23. Nah, himpunan A-nya kan berarti ini sama ini kan, gabung sama ini. Kalau kita lihat ada jeda di sini ya. Antara 1 2 ini kan bukan anggota A. Ya, karena anggota A cuma 01 sama 23. Nah, berarti misal saya bikin himpunan U, himpunan buka dari min 1 sampai 1,5 di sini ya. 1,5 atau 3/2 di sini. Ini U-nya, ini U. Terus V-nya misal himpunan buka juga 1,5 sampai 4. Berarti dari sini sampai 4 di sini ya. Nah, ini U tadi, U, terus yang ini tadi V. Dia kan himpunan U dan V himpunan buka dan saling asing juga. Ya. Ini kalau diiriskan kan kosong. U dan V-nya ini. Memang keduanya memuat A, tapi terpisah gitu ya.
Jadi yang U itu memuat yang 01, yang V memuat yang 23. Nah, inilah yang dimaksudkan ini tadi. Ini. Jadi dia apa namanya? Memenuhi yang 4. Yang 4 ini tadi, U irisan V-nya enggak kosong. Ini ya. U iris V-nya kosong. Terus memenuhi juga nomor 5 ya. Nomor 5, A iris U-nya bukan A iris V-nya bukan A. Ya, jadi ini kalau A iris U, kalau kita cek ya, berarti apa hasilnya ini? A iris U 01 ya. Terus A iris V itu berarti 23. Nah, ini kan nggak sama dengan A. Ini juga tidak sama dengan A. Jadi tadi memenuhi 4, 5, sebenarnya memenuhi semua ya. Memenuhi semua sih. U gabung juga A-nya termuat di dalamnya. Memenuhi semua ya. Jadi nomor 1 juga terpenuhi. Ini. Nomor 2 juga terpenuhi, 3 juga terpenuhi, memenuhi semua ya. Ini kan berarti A itu dia termuat di dalam U gabung salah. U gabung V ya. Jadi U kalau digabung dengan V itu kan jadinya min 1 sampai 4 ya. Nah, A-nya kan termuat di sini nih. Di dalam min 1 sampai 4 kan A-nya ada di dalamnya. Jadi ini yang nomor 1 tadi terpenuhi. Terus yang nomor 2 tadi A iris U tidak kosong. A iris U enggak kosong. Jadi A di iris U tadi, A di iris U yang ini tadi kan enggak kosong, ada anggotanya ini. Ya. A iris V juga tidak kosong. Ini nomor tadi nomor 2, yang ini nomor 3. A iris V juga enggak kosong. Terus nomor 3-nya tadi udah ya, 1, 2, 3, 4-nya udah ya, U iris V-nya kosong. Terus yang nomor 5-nya tadi juga sudah. Ya, jadi dari contoh ini kelimanya tadi terpenuhi semua. Berarti A itu bukan himpunan terhubung. Ya. Nah, kalau dilihat dari bentuk A, itu kan ada jeda antara 01 sama 23. Ya, antara nomor 1 2 itu loh. Interval 1 2 itu kan ada istilahnya ada lubang di situ. Bisa dikatakan dia tidak terhubung. Nah, di sini ada cara cepat ya, cara praktis lah untuk ngecek apakah dia itu terhubung atau enggak. Tapi ini di R ya, di R. Yang pertama, kalau intervalnya bentuknya terbuka, tertutup, atau setengah terbuka, maksudnya berarti satu tertutup, satu terbuka gitu ya, maka dia terhubung. Jadi yang nomor 1 ini secara umum gini, AB misalnya, terus AB tertutup gini, atau misalnya gini AB. Jadi satu interval, maka bisa dipastikan dia terhubung karena memenuhi definisinya. Tapi yang tidak terhubung itu kalau ini gabungan dua bagian yang tidak bersinggungan atau tidak beririsan. Contohnya ya yang ini tadi, ini kan gabungan dua interval, tapi dia nggak beririsan, 01 sama 23, ya. Artinya ada jeda kan di sini tadi, antara 1, 2-nya, dia kan nggak beririsan. Nah, itu bisa dipastikan dia tidak terhubung. Sementara kalau punya himpunan singleton, A saja gini ya,
maka dia otomatis terhubung ya. Ini otomatis secara definisi dia terhubung karena nanti kan dia berupa titik A gini aja. Nanti dia memenuhi definisi keterhubungan. Jadi yang perlu saudara pahami, yang terhubung itu kalau dia dalam satu interval atau dia himpunan singleton. Sementara yang tidak terhubung itu kalau dia gabungan dari dua himpunan yang bersifat. Contohnya sudah disampaikan di atas. Nah, ini beberapa sifat penting fungsi dari himpunan terhubung. Melalui fungsi kontinu dia hubung. Nah, di sini interval di R baik terbuka atau tertutup itu contoh paling sederhana ya dari himpunan terhubung. Terus kalau ada dua himpunan terhubung, dia diiris, maka hasilnya juga himpunan terhubung. Beberapa sifat terkait dengan himpunan terhubung. Nah, kalau mau disimpulkan, himpunan terhubung itu pemahaman yang lebih mudahnya, dia nggak bisa dipotong, dipecah, dibagi menjadi dua bagian terbuka yang terpisah, yang saling asing. Ya, itu himpunan terhubung. Nah, di R, intervalnya itu mayoritas adalah merupakan contoh dari himpunan terhubung. Itu ya, ini untuk himpunan terhubung atau connected set. Tapi mungkin pembahasan ini ya masih termasuk contohnya masih di lingkup R ya, karena mungkin yang paling mudah dan paling dasar, paling sederhana supaya mudah dipahami berupa interval di R ya. Adapun kalau nanti dikembangkan pada himpunan-himpunan lain selain R, ya tetap disesuaikan dengan definisinya. Ya, dengan definisinya. Begitu untuk himpunan terhubung. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke. Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini dulu untuk hari ini ya. Mohon maaf ya karena saya mesti ngantar anak dulu. Nanti untuk pertemuan terakhir monggo bisa dirembuk kira-kira kapan. Saya sih kalau bisa Senin meskipun itu libur, tapi kita bisa online untuk pertemuan terakhir sebelum nanti kita UAS ya. Karena kan besok Lebaran nggak mungkin juga nanti Sabtunya atau Minggunya mungkin masih sibuk nyate atau bikin gulai gitu ya. Jadi bisa off dulu. Nah, kalau memungkinkan tuh hari Senin kalau pada bisa ya. Kita online satu kali pertemuan lagi sebelum nanti UAS. Tapi monggo silakan dibahas dulu sama yang lain. Karena kayaknya masih ada tanggungan untuk yang makul teori integral juga nih. Ini juga bingung, masih nyari waktu juga nih. Untuk teori integral juga kurang lebih sama yang mungkin ikut makul itu ya di sini. Paling enggak dua pertemuan lah ya, tapi online pun juga nggak apa-apa. Nanti bisa di ini kapan lah waktunya, monggo sebelum kita minggu depan, minggu terakhir itu ya untuk UAS. Baik, saya rasa itu untuk hari ini. Kalau tidak ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, semoga bisa dipahami lah ya. Saya mau berusaha sebenarnya kalau mau pakai buku-buku analisis atau buku topologi yang berbahasa Inggris tuh bisa saya ini langsung ya. Cuman bahasanya itu
bikin pusing. Udahlah bahasa Inggris, materinya juga sulit, jadi harus 2 kali. Makanya saya bahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana. Terus nanti yang di akhir itu ada ruang Hausdorff. Kayaknya kemarin beberapa ada yang ambil tema tugas akhirnya ruang Hausdorff ya. Nanti akan dikenalkan ruang Hausdorff itu T2. Jadi kalau mungkin pernah baca T0, T1, T2, nah itu nanti ada penjelasannya. Ruang Hausdorff itu T2. Nah, T2 itu apa, T0 apa, T1 apa. Kemarin yang mungkin ada materi tentang itu silahkan bisa diperhatikan ya. Oke, saya rasa itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.